Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 4 yang beranggotakan Cindy NPM 1957051002, Makfira Turai Madineh 1917051021, Ummu Kalsum 1917051008, Fadila Nikita Ayumi 1917051054. Di sini kami akan mengimplementasikan WebGIS bidang transportasi di Bandar Lampung. Nah, di sini definisi umum dari transportasi ialah merupakan kendaraan yang biasanya digunakan untuk mengangkut manusia atau bahkan benda lainnya untuk kepentingan maupun kebutuhan masing-masing. Transportasi ini dapat berupa transportasi milik pribadi maupun umum yang ada di darat, laut, dan udara. Kota Bandar Lampung itu juga merupakan sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat kedua di Pulau Sumatera setelah Medan. Data pada WebGIS, di sini ada data berorientasi geografis memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensi yang terdiri dari 1. Informasi spasial berupa data layer yang menampilkan informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Dan lalu yang kedua, informasi deskriptif atau informasi non-spasial, yaitu suatu lokasi yang mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya. Contohnya jenis vegetasi, populasi, luasan, dan lain-lain. Di sini juga data spasial direpresentasikan ke dalam dua format, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor itu merupakan representasi bumi ke dalam kumpulan titik, garis, area, dan nodes. Lalu juga, data raster merupakan data hasil dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Digitasi peta dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu point, lines, dan polygon. Yang pertama, point itu adalah titik yang digunakan untuk merepresentasikan lokasi, objek gedung, bangunan, atau lokasi tertentu lainnya. Lalu yang kedua ada lines atau garis, itu digunakan untuk merepresentasikan sungai, jalan, jalur, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada polygon, digunakan untuk merepresentasikan area yang memiliki luas dan panjang keliling seperti wilayah, pulau, provinsi, kecamatan, dan lain-lain. Sumber data spasial ini didapat dari data penginderaan jauh, peta analog, pengukuran lapangan, data GPS, dan data statistik tertentu. Nah, di sini hasil implementasi WebGIS dengan QGIS pada bidang transportasi di Kota Bandar Lampung tersebut menampilkan informasi mengenai peta Kota Bandar Lampung, data kecamatan, populasi, penduduk, kepadatan, penduduk jalan raya, jalur kereta api, serta titik-titik terminal, stasiun, dan pelabuhan yang ada di Bandar Lampung. Nah, lalu di bawah ini adalah urutan jenis datanya, yaitu ada nominal. Nominal ini kecamatan di Bandar Lampung. Lalu ordinal ini menunjukkan jalan-jalan utama di Bandar Lampung. Lalu interval ini ketinggian wilayah kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Lalu rasio absolut itu populasi yang ada di kecamatan Bandar Lampung, dan juga rasio relatif ini kepadatan penduduk per kecamatan di Bandar Lampung. Nah, untuk selanjutnya itu ada penjelasan WebQGIS transportasi yang akan dijelaskan oleh sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang data nominal dan data ordinal. Data nominal yang kami gunakan adalah nama-nama kecamatan di Kota Bandar Lampung. Data kecamatan ini digambarkan dengan simbol poligon atau area, dan variabel visual yang digunakan untuk membedakan data nominal ini adalah dengan warna. Contohnya, yang warna merah ini namanya Kecamatan Langkapura. Lalu ada data ordinal.
Jadi di sini kami menggunakan data jalan raya yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, ini digambarkan dengan simbol garis atau line. Dan visual variabel yang digunakan untuk membedakan data ordinal ini adalah dengan ukuran. Jadi kalau first route atau jalan lintas provinsi itu yang paling tebal. Lalu yang second route, jalan lintas kabupaten atau kota itu lebih tipis daripada yang first route. Lalu yang third route itu jalan lintas kecamatan. Nah, ini yang paling tipis di antara first route dan second route. Selanjutnya yaitu ada data interval. Data interval yang kami gunakan adalah data ketinggian daratan pada setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020. Data tersebut kami peroleh dari buku Data Statistik Sektoral Kota Bandar Lampung tahun 2020 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah datanya. Di sini bisa dilihat ada data ketinggian setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan interval dari 0 sampai dengan 300 meter di atas permukaan laut. Kemudian, data ketinggian daratan ini atau data interval ini direpresentasikan dengan simbol area atau poligon. Visual variabel yang kami gunakan untuk membedakan data interval adalah value. Area tergelap menandakan wilayah yang memiliki ketinggian yang paling tinggi. Kemudian warna cerah menandakan wilayah tersebut memiliki ketinggian yang paling rendah. Kami membagi ketinggian kecamatan menjadi 5 interval. Yang pertama yaitu 50 meter di atas permukaan laut, kemudian 100 meter, 150 meter, 200 meter, dan yang tertinggi adalah 250 meter. Kecamatan Kemiling memiliki wilayah yang paling tinggi dibanding dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu dengan ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut dikarenakan letak geografis kecamatan tersebut berada di dekat Gunung Betung. Kemudian disusul dengan Kecamatan Teluk Betung Barat, dan Kecamatan Langkapura, di mana ketinggian kecamatannya adalah 200 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut juga dikarenakan letaknya yang berada di sisi timur Gunung Betung. Kemudian, ketinggian yang ketiga dimiliki oleh Kecamatan Labuhan Ratu, yaitu dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Kemudian, kecamatan-kecamatan yang berada di dekat pantai memiliki ketinggian yang paling rendah di antara kecamatan lainnya, yaitu 50 meter di atas permukaan laut. Contohnya di sini ada Kecamatan Panjang, Bumi Waras, dan Teluk Betung Timur. Mungkin cukup sekian untuk data interval. Selanjutnya akan dijelaskan data rasio oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan peta pada WebGIS dari kelompok kami yang menampilkan data rasio. Ada dua jenis data rasio yang kami gunakan, yaitu rasio absolut dan rasio relatif. Data yang kami gunakan berasal dari katalog ini, yaitu Kota Bandar Lampung dalam angka, yang kami unduh dari situs Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Data rasio absolut yang kami gunakan adalah populasi pada setiap kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Pada peta ini, data populasi direpresentasikan menggunakan variable size atau ukuran dari poin pada setiap kecamatan. Seperti di sini. Ini lingkaran-lingkaran berwarna hijau yang bisa dilihat pada peta ini. Semakin besar ukuran poin atau lingkaran, maka artinya populasi juga semakin banyak. Data populasi yang kami representasikan yaitu jumlah penduduk yang mencapai sebanyak 20.000, 40.000, 60.000, dan 80.000 orang per kecamatannya. Seperti di sini contohnya ada lingkaran yang paling besar. Di sini yaitu
pada Kecamatan Kemiling di mana penduduknya mencapai 80.000 orang. Kemudian di sini yang paling kecil ada Kecamatan Enggal di mana penduduknya mencapai 20.000 orang di kecamatan itu. Kemudian yang berikutnya ada data rasio relatif yang kami gunakan, yaitu data mengenai kepadatan penduduk di setiap kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Data ini kami sajikan dengan menggunakan variable value atau nilai yang mana dipresentasikan berupa tingkat kecerahan warna dari yang terang ke gelap. Variable value atau nilai pada data rasio relatif ini kami sajikan pada poligon dari setiap kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, di mana warna yang terang berarti tingkat kepadatan penduduknya lebih kecil, dan semakin warnanya menjadi gelap, itu artinya kepadatan penduduknya juga semakin besar. Data kepadatan penduduk ini bernilai kisaran antara kurang dari 4.000, 4.001 sampai dengan 8.000, 8.001 sampai 12.000, 12.001 sampai dengan 16.000, 16.001 sampai dengan 20.000, dan 20.001 sampai dengan 24.000. Di mana yang kami gunakan di sini adalah kelipatan 4.000. Satuan dari data ini adalah jumlah orang per kilometer persegi dari setiap kecamatannya. Di sini misal kita lihat yang paling gelap ada di sini, yaitu Kecamatan Tanjung Karang Timur, di mana bisa kita lihat kepadatan penduduknya adalah 20.001 sama dengan 24.000. Hal ini bisa kita lihat kenapa dia yang paling padat adalah di mana penduduknya mencapai populasi 40.000, sedangkan wilayahnya tidak begitu luas. Kemudian di sini yang warna lebih terang ada Kecamatan Sukabumi, di mana kepadatan penduduknya hanya 0 sampai dengan 4.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.